Kak Tamara seperti apa sih, atau berteman sejak kapan? Iya. Berteman belum terlalu lama, mungkin kayak 3-4 tahun kali ya. Cuman kita emang klik dan sering ketemu, sering syuting bareng, terus sering main bareng juga. Mengenal sosok Kak Tamara sendiri seperti apa sih Kak? Apakah dia orangnya memang ceria atau Ceria, suka cerita nggak sih sebelumnya? ceria, periang, terbuka, ekstrovert, dan ya teman yang baik lah. Dia selalu bantu juga kalau misalnya aku lagi sedih, kesusahan, dia selalu bantu juga. Bercerita tentang almarhum juga nggak sih kalau lagi ada obrolan? Cerita dong, cerita tentang anaknya. Terus kita juga kan emang suka ketemu sama anaknya, suka dibawa syuting juga gitu. Pas kemarin ulang tahun bulan Desember almarhum sendiri kakak datang? Enggak, aku nggak datang karena aku juga syuting. Cuman kita terakhir ketemu sama almarhum itu di lokasi syuting karena Dante-nya ikut syuting juga bareng. Anak yang seperti apa yang Oh, anak yang periang, baik, soleh, terus juga ramah sama semua orang gitu. Nurut juga anaknya, baik, nggak ngerepotin Tamara sama sekali kelihatannya gitu loh, kayak anak yang benar-benar penurut juga. cerita juga nggak sih Kak Tamara tentang suka menitipkan sama si pelaku gitu kalau misalnya cerita kok, maksudnya emang dia percaya sama kekasihnya, pasti percaya lah buat jagain anaknya. Dan itu pun juga bukan yang selalu dititipin terus, karena biasanya Dante itu sama mamanya Tamara gitu seringnya. Iya, mungkin ada beberapa kali yang bersama itu si ini mantannya ini ya. ya. Tapi Kak Soraya sendiri tahu nggak sih mereka tuh berpacaran dari mulai kapan? Tahu dari mulai PDKT sampai jadian sampai sekarang tahu. Tapi sosok si pelaku ini seperti apa sih kalau kemarin tuh selama masa pacaran? Humoris, cuma bisa bilang humoris. Cuman yang itu yang penilaian dari aku sendiri ya. Cuman di luar itu cerita dari Tamaranya ya kan yang ngalamin Tamara, jadi berbeda pasti pas saat mereka menjalin hubungan asmara gitu. Tapi ketika mereka menjalin hubungan sendiri, dirimu sebagai sahabat kayak ikut menyeleksi nggak sih? Oh ini kan kayaknya kurang deh, kan kalau sahabat kan biasanya agak gitu. Nah, kalau kita nggak kayak gitu sih. Kalau kita sama siapapun mereka, kalau mereka happy ya jalanin aja. Cuman sebenarnya sempat ada beberapa ini sih, cerita soal ya hal yang nggak enak. Cuman ya namanya orang kan nggak ada yang sempurna gitu kan. Jadi kayak mungkin Tamaranya masih mau bertahan, ya happy aja, ya udah nggak apa-apa. Benar nggak sih selama mereka berhubungan ada kontak fisik itu, maksudnya suka dipukul atau diapain? Kata siapa ya? Yang tidak enak Itu kata siapa? Ada berita beredar gitu. Itu tanya ke Tamaranya aja ya. Soalnya emang ya ada beberapa cerita, tapi kan nggak mungkin aku share ya. Jadi tunggu Tamaranya dulu aja yang cerita, baru nanti bisa cerita. Tapi hubungan mereka toksik atau gimana sih sebenarnya? Mungkin pas saat menyesuaikan iya, cuman lama kelamaan kan emang terakhir juga nggak pernah ada berantem lagi gitu loh, udah baik-baik aja gitu. Nah, kedekatan antara almarhum Dante sendiri sama Aye seperti apa sih? Sama siapa? Aye. Yang kakak lihat. Iya. Oh, sama kekasihnya. dekat karena sering kayak gitu ya, kayak yang disebutin Tamara, sering main bareng, sering karena bersahabat kan anaknya mereka itu. Jadi anaknya YA sama anaknya Tamara itu bersahabat karena seumur. Cuma beda itu cewek, ini cowok sih Dante kan. Terus ya udah karena memang bersahabat aja, jadi sering main bareng, ya wajar lah gitu. Sesering apa sih Kak Tamara menitipkan? Aku nggak tahu kan. Yang pasti kan mereka namanya juga pacaran, sama-sama punya anak, dan anaknya juga bersahabat. Jadi ya pasti ya sesering yang mereka bisa mungkin gitu. Cuman yang pasti aku lo beberapa seringnya nggak tahu deh. Tapi kalau Soraya sendiri mengenal sosok dia juga atau diperkenalkan mungkin sama Tamara? Iya, diperkenalkan sama Tamara dari awal PDKT, dikenalin. Yang kamu nangkep dia sosok yang seperti apa? Orangnya ya itu tadi, humoris, terus ya cuma bisa bilang humoris aja sih. Sisanya aku nggak tahu karena cuman main, ketemu, main gitu doang, nggak pernah kayak ngobrol intens gitu, nggak pernah. Tidak melihat. Iya kenal, terus kenalnya tuh kayak ya udah kenal teman main sama follow Instagram. Cuma sekarang sudah unfollow sih ya. Ketika mendengar berita ini dan kabar ini, Kak saya sebagai sahabat kaget, nggak nyangka nggak sih gitu kan, karena kamu juga mengenal sosok YA sendiri gitu kan. Kaget lah, kaget banget.
makanya pas waktu itu nanya berangnya sama siapa, sama dia, terus kayak wow, ya agak kaget dan kayak emang harus banget lihat CCTV sih gitu kan, gitu aja sih. Tapi ketika CCTV beredar dirimu melihat Iya, wah langsung shock banget di aku lihat sama Iya. dia itu benar-benar kejam, benar-benar kayak binatang. Langsung kita ngomong kasar banget ya, Iya. pas nonton, gila. Karena emang kita bukan siapa-siapa yang bisa lihat CCTV-nya kan, kedua orang tuanya juga harus menunggu gitu untuk melihat CCTV yang benar-benar udah benar-benar dipastikan polisi bahwa ini tidak diedit, tidak ada apapun gitu sama sekali, baru mereka bisa lihat. Nah apalagi kita yang baru bisa lihat di media juga bahwa itu bentuknya seperti itu benar-benar udah bisa dibilang ya binatang sih. Makanya kemarin ada yang bilang itu fitnah, CCTV-nya fitnah gimana, itu udah dijadiin bahan bukti sama polisi. Kok fitnah sih? Itu udah jelas banget, lihat kanan kiri itu buat apa coba. Kayak gitu. tapi setelah melihat CCTV dengan perlakuan tersangka kepada almarhum sendiri gitu, nyangka nggak dengan sifatnya dia yang sebelumnya? Yang kakak kenal kan sebelumnya Kakak mungkin kenal baik, humoris. humoris gitu kan. Semua orang mungkin bisa hilaf ya. Cuman gimana ya? Kalau ini sih menurut aku udah keterlaluan ya. Keterlaluan banget karena ini anak kecil yang nggak bisa, yang nggak apple to apple kalau misalnya kita mau berlaku seperti itu gitu loh. Mungkin kalau kita orang dewasa kayak gitu bisa defense. Kalau ini kan anak kecil yang emang masih kecil banget, dan dia juga 6 tahun tuh badannya juga kecil gitu loh. Kayak kasihan aja kalau digituin, kayak setega itukah gitu. Makanya kita mah berharap ya hukum seberat-beratnya, seadil-adilnya gitu. Kak, sempat ada artikel yang bilang juga katanya Kak Soraya sempat curiga gitu ya sama ya. Itu mungkin seperti apa sih Kak, soal postingan yang unggahannya dihapus terus kayak gitu-gitu loh Kak. Iya, karena kan kita tahu berenangnya sama siapa. Terus tiba-tiba yang menemani itu emang dari awal belum pernah di-spill siapa kan gitu. Maksudnya kita sebagai temennya tahu dia berenang sama siapa, cuman emang kita juga nggak mau nge-spill. Terus tiba-tiba Instagramnya ganti-ganti nama gitu. Pertama ganti nama, terus hapus foto profile, hapus postingan. Ya udah, tapi di photos of view-nya itu masih ada foto-foto mereka yang di-tag sama orang-orang gitu loh. Masih ada gitu. Jadi kayak ketahuan itu Instagram dia. Pas kita buka DM juga, oh ini DM gue sama orang itu gitu. Terus kayak ganti berapa kali gitu ya. Terus ya udah unfollow deh di situ. Kayak maksudnya apa gitu kan, kalau misalnya memang dia, misalnya kalau CCTV-nya berkata kayak oh ternyata dia udah berusaha banget, kan kita masih mikirnya kayak oh kecelakaan kali, atau dia lalai nggak nolongin kali pas tenggelam gitu kan. Gitu kita masih bisa, siapa tahu aja dia sebenarnya udah melakukan apa namanya CPR ya. Iya udah CPR. melakukan ya kayak gitu. Cuman ternyata pas lihat CCTV, wah ini sih udah nggak bisa dibela sama sekali gitu loh. Kan awalnya masih mungkin bela kan, oh mungkin aja dia sebenarnya udah ngelakuin yang terbaik, cuman karena udah waktunya, udah umurnya, dan sampai sini ya harus meninggal gitu loh. Tapi ternyata di CCTV kayak gitu, itu sih menurut aku kayak parah banget sih. Ya, intinya kalau misalnya memang itu setelah terjadi, kan belum ada unsur-unsur yang dibicarakan atau yang berita buruk mengenai Belum ada pelakunya soal ini. itu. Tapi kenapa dia udah Tapi ganti udah Instagram? ganti udah rubah Instagram, itu udah mulai melihat mencurigakan aja sih itunya intinya. Kita nggak nuduh, cuman itu Iya. mencurigakan sih. Kak Soraya sendiri melihat hal itu menjadi kecurigaan Kak Soraya sendiri. Iya dong, semua orang juga, bukan saya doang, kayaknya semua orang juga begitu. Papanya Dante juga pasti. Papanya Dante juga sempat nanya, si Angger sempat nanya kayak mana coba capturein dong gitu. Sih udah aku kirim gitu. Kak Soraya, mungkin Kak Soraya ini sebagai sahabat menjadi salah satu teman yang tidak menyetujui hubungan mereka berdua si seperti kayak Kiki Farel nggak sih, mungkin dia menyebut seperti itu. Iya, semua temennya juga sebenarnya nggak ada yang setuju ya, nggak ada sih kayaknya gitu. Alasannya mungkin kan. Ya kalau udah denger curhatannya Tamara sih ya pasti kita nggak setuju, karena ada beberapa hal yang nanti mungkin akan di-spill semuanya sama Tamara. Tamara juga udah bilang sama kita kayak minta doanya, minta bantuannya buat kayak dia sekarang posisinya kasihan banget loh. Makanya aku sebel banget kalau sampai ada konten creator TikTok ataupun teman-teman lain yang kayak bilang ibunya tuh terlibat nggak sih, ibunya tuh kayak astagfirullah banget gitu loh. Kayak semua orang tuh bilang kayak gue sih kalau anak gue dibunuh atau apa langsung lihat CCTV. Dia bisa ngomong gitu sekarang, aku juga bisa ngomong gitu sekarang. Gue juga pasti gemes sama Tamara lo harus lihat dong langsung CCTV-nya. Tapi kan kalau misalnya bener-bener kita yang ada di posisi dia, itu belum tentu gitu, beda banget pasti. Semua orang tuh
nggak bisa kayak gitu loh, nggak semua orang bisa kayak gitu. Makanya aku suka kayak sebel banget, pengen aku komenin semua konten kreator TikTok yang kayak ngomong kayak gitu loh, yang ngehujat Tamara. Terus kayak belum lagi Tamara juga ditekan dari segala sisi. Dia juga sekarang kemana-mana harus dikawal dari Polda tuh, dia dikasih ini penjagaan gitu loh, karena takut juga dia kan bisa aja nggak tahu ya, dia takutnya kenapa-napa gitu, dijagain dia. Tapi Kak, after dari CCTV udah rilis gitu ya, kamu sempet ngobrol lagi nggak sih sama Tamara mungkin apa gitu? Udah Masih ngobrol. sama Sekarang Angger finally akhirnya aku udah ngobrol, dan Tamara juga udah bisa diajak ngobrol dengan baik. Aku after 7 harian kita chat, kita teleponan. Dia bilang kayak aku kan nanya, kok ini belum di itu sih, motifnya apa? Iya, motifnya masih didalamin lagi sama polisi gitu kan. Oh ya udah, semoga cepet keluar. Iya gitu kan. Terus kayak sumpah sih ini ya kita ngomong kasar lah, kayak ya ini udah bukan manusia. Benar-benar Tamara juga bilang ini bukan manusia. Iya. Terus kayak gila aja, anak gue mati, terus orang-orang tuh pada nuduh gue kayak gini gitu loh. Maksudnya kita tahu Dante ikut Tamara gitu loh. Tamara selama ini syuting, punya party planner. Itu ya buat siapa? Buat menghidupi Dante dan dia gitu loh. Gitu. Dan dibantu juga sama ibunya Tamara yang untuk jagain Dante-nya gitu loh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.